Foto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Temennya sama itu ya? Cepu apa siapa itu ya? Bukan kibus kayaknya itu. Bisa jadi orang besar Nah ya? bukan orang biasa mungkin Bukan gitu ya. orang ras kakak ya? Hah? Orang besar ras kakak, raksasa. Apa tadi bilang? Ras kakak. Ras kakak. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Kokang. Journey Seperti biasanya saya Koko dan Akang. kita hari ini mau ngebahas lagi-lagi terkait kasus Vina. Oke, Vina. Tapi bukan Vinanya. Terkait kasusnya. Karena kan Vina sendiri sudah almarhum, sudah tidak ada bersama dengan Eki. Yang mereka ingin cari kan dari keluarga tersebut adalah keadilan kan. Ya. Jadi kalau kita bahas orang lagi juga udah nggak ada Kang. Apalagi mau kita bahas itu loh. Nah, seperti episode sebelumnya, hari ini kita mau coba ngebahas kasus Vina, tapi dengan cara kita mau mencoba mereaksi Reaksinya. video-video dari teman-teman. Ya Kang ya? Dari Akang sendiri deh, kita mulai dari Akang dulu nih. Kira-kira, kok gue jadi gue berasa yang jadi hostnya, lu jadi Ya. narasumbernya. Tadi gue sempat ini aja sih. Meyakinkan konten si ibu apa namanya itu? Ibu Widya. Ibu Widya yang dibilang ada terkait kasus narkoba, tapi pas gue cek detailnya emang ada Emang ada, karena emang ada dari 2012 di Cirebon sampai kasus 2016, sampai akhirnya terjadi tragedi dari itu ya ekstasi sampai sabu di Cirebon. Cirebon. Yang mungkin saat itu ditangani oleh bapaknya Eki. Eki. Kebetulan Bapak Eki waktu itu pangkatnya kanit narkoba. Oh pada saat itu ya. Iya. Oke. Terus kira-kira dari kasus Vina ini, menurut Akang sendiri udah ada titik terang belum Kang? Makin jauh sih kayaknya. Makin jauh ya. Makin jauh. Soalnya dengan timbulnya saksi baru, dengan timbulnya kesaksian baru, makin runyam ya? makin runyam. Kalau menurut gue sih emang berat sih Kang. Hmm. Meskipun sudah jelas siapa, tapi kayaknya emang agak berat untuk diungkap. Tapi gini Kang, ini lucu nih Kang. Si Hegi Ripra Gebra ya. yang gemuk itu ya. Iya. Akhirnya sekarang malah disudutkan kan? Disudutkan. Disudutkan karena ada beberapa kejanggalan yang konon itu mengarah sebagai pelaku. Terduga pelaku menurut sosiologi. Sosiologi. Iya, dan berdasarkan ciri-ciri DPO juga kan, karena kan ciri-ciri DPO itu kan ada apa? Ada black hole di sini kan. Terus rambutnya keriting, Iya. adanya ciri-cirinya, dan itu kan emang mirip. Kalau dengan ciri-ciri seperti itu, Iya. ketimbang Peggy buruh bangunan, itu mau jauh banget. Ya kalau dari Peggy Jauh yang banget gitu loh. Hegi Ripra tuh ada kemiripan. Ada kemiripan, makanya sekarang dikaitkan juga nih, sekarang yang terbawa juga. Menurut kesaksian si Saka ternyata juga Kang, gitu loh. Kita coba lihat video bareng-bareng ya. Ya coba. Foto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Ya, boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga Dari katanya kan telinganya- berisingan. Oh, foto Bolong. yang dilihatin itu ya. Oke. Sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Pada saat itu kan ada 3 DPO Iya. dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada Oh rambutnya keriting. rambutnya keriting. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap tuh beda jauh sama yang di foto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya. Beda jauh. Tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Yang di foto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Bahwasannya Peggy yang ditangkap itu berbeda jauh dengan Peggy yang ditunjukkan oleh kepolisian kepada si Saka. Karena kan foto DPO itu sudah ada tuh katanya. Ciri-cirinya ya tidak ada pada Peggy Setiawan yang sekarang ini tertangkap. Gitu loh. Saka pun memberikan kesaksian berdasarkan dia pernah dilihatin fotonya sama pihak kepolisian ya. Ya,
Ya. Dan kalau kita lihat dari samping fotonya kan ada seorang Egi itu Mm-mm. sedang berfoto di jembatan flyover Tempat kejadian. di tempat kejadian. Nah, akhirnya sekarang jadi menunjukkan ke dia nih Kang. Mm-mm. Gitu loh. Satu sisi emang ada kemiripan di dia. Oke. Gitu. Gua hari ini mencoba untuk netral ya, meskipun kejanggalan dia itu benar hanya sebagai ciri-ciri DPO. Iya. Kalau menurut gua pribadi Kang, Mm-mm. hanya sebatas itu kalau gua. Gitu loh. Iya. Ketimbang si Peggy Cianjur ini. Oh, karena Karena kalau Peggy Cianjur ini identik kuat. kayaknya kuat, kejanggalan ya? lebih banyak menurut Iya. gua gitu loh. Kejanggalan lebih banyak. Meskipun orang bilang si Egi yang ini pada saat diwawancara ada mimik muka ketakutan, mimik muka gugup segala macam gitu kan, sampai dia mau dihadirkan untuk bertemu dengan tersangka-tersangka Oh yang iya. di dalam itu. Dia juga sempat takut katanya. Tapi dia berdalih kalau dia takut itu karena takutnya orang di dalam itu sudah dikondisikan. Iya. Dia takutnya masih perangkap gitu loh. Pada saat datang Ya, istilahnya ini orangnya gitu. ah bener nih, nah bener karena sudah dikondisikan, itu ditakutkan sama dia. Iya. Gitu loh kan. Menurut Kang gimana tuh? Ya kalau bicara dari keterangan Saka tuh, Mm-mm. ini kan kita bahas video reaksi Saka nih. Mm-mm. Dari keterangannya, Mm-mm. terus dibandingkan sama pelaku yang ditangkap sekarang, ya benar emang jauh beda. Jauh berbeda kan? Dan lebih mendekati si Hegi Ripra ini. Dan kalau emang kalau bukan. perbandingannya itu. Gimana Kang? Gini kok. Sempat gua perdalam tuh kasusnya Vina ya Vina ya. Mm-mm. Mm-mm. Ada yang bilang ini terkait kasus narkoba. Pas kita lihat kontennya siapa ibu tuh? Ibu Widya. Ibu Widya. Heeh. Pas gua searching lagi ternyata emang iya. Dan bukan di tahun 2016 aja. Dari 2012 sampai tahun 2016. 2012 sampai 2016. Nah, kasus peredaran narkoba lewat laut Cirebon tuh. Pelabuhan Cirebon itu ya. Berarti 4 tahun itu ya. Iya, sempat keangkat. Berarti masih 2012 sampai 2016 4 tahun itu berarti masih jabatannya orang tuanya si Eki, Eki. Karena pada saat itu Eki, orang tuanya Eki itu ngejabat sebagai kanit narkoba. kanit narkoba waktu itu. Berarti saat itu pokoknya yang berurusan dengan barang haram itu orang tuanya Eki yang Iya. ngurusin tuh ya. Ada datanya Kang? Ada. Ada. Sini. Coba tunjukin Kang. Nih. Kang ya. Jelas banget sih. Itu info dari Ibu Ibu milik Ibu Widya. Widya. Nah, menarik nih Kang kalau bicara dengan Ibu Widya. Gue juga ada satu video nih Kang yang coba kita reaksi ya. Tolong open minded, tolong pahami dulu ya kata-kata dia ya. Seorang Ibtu Rudiana pada waktu itu sedang menangani bubuk yang melalui kapal. Ya, bapaknya Eki 2010, 11, 12, 3 sampai 16 itu sedang mengurusi Merinding Bulu Kudus, saya sedang menangani kasus yang namanya bubuk melalui kapal besar diketahui oleh anaknya Eki. Sasarannya adalah Eki. Atas suruhan bandarlah anak-anak geng itu menghabisi yang namanya Eki. Hari ini saya mencurigai seseorang caleg PKS yang belum lama ini menangkap Peggy Setiawan yang pakai jenggot itu. Mencurigai yang namanya caleg PKS itu mantan caleg PKS ya. Orang yang memukul yang namanya Eki itu adalah Aldo, suruhan si Bandar. Si Bandar sangat dekat sama orang yang belum lama ini ketangkap di supermarket sedang membeli celana. Gimana Kang tanggapan lu Kang? Gua sendiri kurang sih informasi tentang Aldo nih ya. Siapa Aldo, emang sempet sih seliburan gue cari, tapi itu nggak ada yang valid itu. Datanya takut nyasar gue nya. Terus terkait narkoba itu jelas gue baca juga emang ada. Cuman lebih tajam lagi kalau si ibu tuh bilangnya dari tahun 2010 ya. Iya. Tapi Akang sendiri belum yakin kawasan si Aldo itu siapa Kang ya? Iya, belum yakin.
PKS nih. Hmm? Caleg PKS nih. Ya, caleg PKS. Mantan caleg PKS. Mantan caleg PKS yang dimaksud sama Ibu Widya itu yang mana sih? Kita lihat videonya. Oke. Yang katanya kan tangkap pas lagi beli celana ya. Ini dia. Temennya semua itu ya? Cepu apa siapa itu ya? Tukang kibus kayaknya itu. Bisa jadi. Itu kan temennya ini kan, yang pakai topi kan, nganterin. Terus tiba-tiba langsung geser. Terus dia diam di situ. Sama yang dekat patung tuh, yang depan tuh dekat jalan raya tuh. Ya, tadi di awal itu video itu udah ada tuh dia tuh berdiri di situ tuh. Kasusnya narkoba juga ya. Dan yang katanya emang model dari Ibu Widya itu mereka tuh sangat dekat sekali. Ada hubungan yang dekat gitu loh. Iya, iya. Itu juga gak main-main loh. 70 kilo tadi kan idolnya. Wah. Ya, tapi dari informasi gue dapet itu dia sih sebenarnya tugas dia hanya kayak nganterin doang sih, Kang. Si Aldo ini. Oke. Nganterin paket doang dan Berarti dibayar berapa ratus juta itu 200. Kurir ya. Kayak semacam kurir tapi bukan kurir ecek-ecek istilahnya. Dia cuman kayak nganterin paket 70 kilo ini ke saat ke Jakarta mungkin. Kemana katanya dibayar sekitar 300-an juta nggak salah. 3 juta. Oke. Kurang lebih 300 juta katanya informasi. Dan mas tadi Ibu Widya itu mantan caleg PKS itu ya ini yang dimaksud teman-teman orangnya. Oh ini? Iya ini yang katanya ditangkap pada saat beli celana ya ini siapa lagi? Iya iya. Betul. Tidak perlu sosiologi ini emang jelas kok. Gitu loh Kang. Sebetulnya gue capek sih Kang. Capek sih. Kalau soal gini, kalau gue lihat dari berita Yunani, wow gila. Cabangnya banyak banget. Tapi emang udah mengkerucut sih, cuman kita nih tapi semakin tajam. Meskipun mau mengkerucut, tapi yang gue lihat tuh kan kalau semakin dikerucutin, semakin kalau bahasa teman-teman tuh kasus Vina ini semakin kesini semakin kesana gitu loh. Soalnya gue ada indikasi ada pembentukan pola lagi, pola baru. Dibentuk pola baru lagi nih. Karena kita kan misalkan nutupin sesuatu nih. Ya. Udah mau ketahuan pasti ada plan B-nya dong. Betul. Nah ini plan B ini mungkin lagi berjalan. Nah sebetulnya yang gue curiga ini kecurigaan gue ya. Iya. Kenapa si Egy yang gemuk itu sekarang disangkakan mirip seperti dia? Menurut gue itu sebenarnya ngeblunder lagi tuh Kang. Blunder. Karena logika sederhananya menurut gue, pada saat data DPO itu sudah ada, itu kan sudah lama ya data DPO itu kan. Gue nggak bicarain dua itu deh. Iya. Yang dua itu mungkin goib atau apa, gue nggak ngerti lah. Nggak jelas juga tuh kenapa bisa hilang tuh sebenarnya. Bicara yang si Peggy Setiawan ini nih. Iya. Si Peggy Perong lah. Iya. Masa Peggy Perong itu kan dengan ciri-ciri begitu, dengan ciri-ciri tindikan, terus robotnya keriting. Kalau memang benar itu ciri-cirinya, seharusnya bukan Peggy kuli bangunan ini yang ditangkap dari awal. Harusnya orang yang ini nih. Betul. Kalau gue sama kayak lu.
Lebih kuat ke si Peggy yang Cianjur tuh. Iya, kalau menurut gua jadi ditangkaplah ini. Akhirnya ketahuan kan bobroknya kan, karena Iya. jauh banget dari ciri-ciri DPO yang dicantumkan Iya. itu pertama. Kedua dari pengakuan si Saka, dan gue juga nggak tahu nih si Saka ini benar apa enggak juga nih, apakah emang dia didesain juga by Iya. design juga untuk mengarahkan ke si Peggy yang ini nih, yang Iya. bukan Peggy, sorry, si siapa, si Hegi ya, Hmm. Egi ya, si Egi, anggaplah si Egi lah. Hegi ya, Hegi siapa, Hegi Ripra ya. Hegi Pra. Nah, Hegi Ripra ini gue juga nggak ngerti ya. Soalnya si sebelumnya si Saka ini kan sempet diperiksa di Makobrimob tuh. Yang kita pernah ceritain di sebelumnya, episode sebelumnya, dia keluar muukanya pucat gitu. Oh ya, yang dapat tekanan itu. Iya. Heeh. Nah, dari situ dia mungkin bisa Bisa jadi. berubah haluannya. Bisa jadi apa yang dia utarakan ke publik itu pada saat itu sudah terlanjur keluar itu emang sengaja dibiarkan, tapi ada pembelokan di tengah-tengah atau mungkin di ujungnya nih. Jadi biar terlihatnya natural. Kan jago banget ini bikin skenario nih. Ini Jago. sutradara film kalah, Kang. Soalnya kalau nggak jago, nggak mungkin orang diem selama 8 tahun. Nah, itu. Skenarionya kalah sama sutradara film. Iya. Tapi mencuatnya gara-gara ada sutradara bikin film juga. Oh, film juga kalahnya. Jadi kalau menurut gua ada pola baru. Anggaplah itu benar kata Koko kan. Bisa diam selama 8 tahun itu berarti kan ada tekanan hebat tuh. Tadi kan kayak ngomong bukan saya. Kang. Ada tekanan yang cukup berat buat ngomong masalah ini gitu. Nah, baru sekarang orang pada berani speak up masalah kayak gini. Iya, karena mencuat Nah, lagi masalahnya. sekarang mau dikembali lagi, ditekan lagi nih volumenya nih. Dengan isu baru supaya nggak bocor ke yang aslinya. Iya. Ditutup Menggiringkan opini lagi. Ya, ditutup selangnya sebenarnya. Berarti maksudnya intinya ini mau cari kambing hitam kedua nih. Iya. Gitu kan intinya kan. Bisa jadi. Sengaja diarahkan ke Egi yang lain nih sekarang nih. Karena Egi yang pertama sudah jauh dari ciri-cirinya. Jadi ya. Akhirnya Egi kedua lah yang mau jadikan kambing hitam. Supaya Peggy Setiawan ini yang asli ini nih, Peggy Peron yang asli ini nih tetap terbungkam. Iya. Tujuannya itu kan. Iya, betul. Tambah lagi emang katanya kan di Cirebon sendiri aja, bahkan di desa tersebut, di wilayah itu aja ada namanya 5 Peggy di sana. Nah, apalagi kayak gitu. Ini informasi gue dapet ya. Ada nama 5 Peggy. Jadi gampang sekali polisi mau nyari yang mana Peggy yang mirip nih ya, yang sama ciri-cirinya nih gitu. Sedikit identik lah ya. Ya sedikit identik dengan ciri-cirinya lah, minimal gitu. Sesuai. Gue sih nggak bicara apa yang dikatakan si Saka tentang foto yang ditunjukkan oleh polisi. Kalau gue sih agak kurang yakin, Kang. Karena maksud gue gini, kalau polisi sudah punya fotonya, Iya. kenapa dia kasih lihat ke Saka? Kenapa tidak dibuka untuk publik? Cuma Saka yang tahu itu. Cuma Saka yang tahu. Iya, Kenapa iya. tidak dibuka untuk publik? Gak usah bicara tiga-tiganya, kita bicara yang satunya aja, si PG Perong ini. Kenapa bisa diumpet-umpetin? Kenapa cuma Saka yang tahu? Ayo. Iya, iya. Ya kan? Kenapa tidak dibuka untuk kebersamaan, dibuka untuk umum? Iya. Biar orang tahu, biar masyarakat tahu apa yang ditangkap itu betul bukan Peggy-nya. Itu aja jelas kan. Di situ saja masih dibungkam. Mungkin beda lagi kalau pelakunya orang kayak gua ya. Mungkin foto gua dipajang mana? Ya, Wanted. bisa jadi. Wanted. Bisa jadi. Setiap kakak rumah ada. Foto gua. Udah kayak ini salah jualan internet. Disubselipin tuh sama tukang servis AC tuh tempel surat WC tuh, tempelin ke tiang-tiang. Bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi. Soalnya gini, kenapa kita mengerucutkan lagi ke si Eki Cianjur ya? Pertama, kesaksian dia. Saya mah motor aja nggak ada gitu kan. Tapi kalau gue lihat dari TikToknya, dia lumayan hedon loh. Iya. Iya gak sih? Lihat historinya ya, jejak digitalnya. Iya. Terus lucunya lagi, ini juga menurut dari asumsi teman-teman juga sih yang benar merhatiin tuh. Pada saat dia sumpah di Al-Quran aja kan, bukan Peggy lah yang bersumpah, tapi Pak Cecep ini yang mengaku sebagai orang tuanya atau sebagai ayahnya, sebagai bapaknya nih, dia yang
bersuara, istilah kasarnya. Iya. Demi Allah gitu kan. Peggy bla 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 bla. Yang bersumpah siapa? Bapaknya. Harus pemahaman gue juga sih yang emang benar, maksudnya. Contohnya gue yang disumpah nih, harusnya gue yang ngucapin, bukan orang lain, bukan perwakilan. Iya. Kan dianya nggak bisu. Iya betul. Kecuali dia bisu, gitu kan? Ya. Atau dia gagu. Mohon maaf nih, maksudnya gitu. Istilah kasarnya dia tidak punya kemampuan untuk berbicara. Ya kan? Kenapa mesti harus orang tuanya yang Tapi bersumpah? sejauh dari apa analisa kita kembalikan lagi ke penyidik ya. Betul. Itu hanya asumsi kita. Cuman biasanya ini kan hasil riset kita juga bukan riset yang asal comot kan. Iya. Kita juga pikirkan detailnya, kita juga ambil kesimpulan. Cuman dari beberapa teman-teman kita juga ya Kang ya, sudah menginfokan juga bahwasannya emang udah mengarahnya A1-nya ke sana sebetulnya. Dan ini sebenarnya juga emang bukan rahasia umum. Jadi bukannya temen Koko atau temen Akang ini intel atau apa, enggak. Intel itu netizen semua tuh intel itu istilah kasarnya. Mereka itu yang membongkar. Tuh, karena mereka geraknya cepat sekali loh. Iya. Bahkan sampai mereka rela berkorban untuk bikin akun atau buka akun Facebook mereka lagi, mencari track recordnya pelaku-pelaku ini nih. Bayangin aja kan, sekarang tahun 2024 mereka harus kembali ke 8 tahun yang lalu. Nge-scrollnya kan juga pegel kali gua rasa tuh. Kalau kita punya teman Intel, mana kita tahu kalau teman kita Intel enggak? Mana ada namanya Intel tuh ngaku Intel tuh nggak ada. Apalagi aku temennya Intel lagi. Iya. Nggak ada. Kalaupun ada juga nggak ada yang ngaku. Sama kesatuannya aja nggak tahu kadang. Oh, ini misalkan kayak Bais, kayak Bin gitu kan. Misalkan kita comot Bin dari Kopassus, orang Kopassus juga nggak tahu kalau dia tuh Bin. Iya. Jadi gue juga suka lucu sih kan kalau ada gue juga punya temen gitu. Gue tuh temen Intel. Mana kita tahu deh Intel. Terus temen lu ngaku Intel? Iya katanya. Intel apa? Indomie telur. Gitu. Nggak ada. Intel tuh rahasia banget, kejaga banget datanya. Iya, ada kode etiknya. Ada kode etik. Kenapa kita bisa tahu ya? Kalau semacam kode etik itu emang dibuka untuk umum. Tapi pelaku yang bukan pelaku ya, maksudnya yang menjadi seorang Intel itu tuh ya mereka punya cara mereka sendiri. Iya, soalnya kalau Intel udah ketahuan itu misinya gagal berarti. Ya, itu pertama. Dibalikin lagi kesatuannya berarti. Itu kalau Intel, dia ngaku Intel, ya berarti udah jelas bukan Intel. Bukan. Karena kalau dia namanya Intel ya tidak diketahui kan. Iya, nggak bakal ketahuan. Kayak Akang Intel umpamanya. Indomie telur. Contohnya, kan yang mau ngaku kan, kita juga nggak tahu tuh Intel bukan tuh. Intel masa kayak begini. Tuh, Intel itu kan emang tukang jadi nasi goreng, ya benar-benar belok banget. Tapi dari kalau Intel tuh dari kalau mungkin ya dari wawasan gesturnya juga udah kelihatan kali. Enggak juga kan. Malah ada beberapa Intel yang gue tahu. Tapi nggak tahu benar apa enggak juga sih. Sampai benar-benar mereka tuh sampai benar-benar karena jadi orang gila di pinggir jalan loh. Gila tuh. Sampai rambutnya bener-bener kayak tapi lo tahu kan? Tahu. Itu Intel atau bukan itu? Masa udah ketahuan kan itu Intel kan? Iya. Ceritanya kan. Itu Intel tuh. Berarti itu udah ketahuan dong dia. Ketahuan dong. Ntar kalau udah niat, wah inget gue nih dia Intel nih kan. Pulang kampung lah. Pulang kampung jahatnya langsung. Soalnya nggak sengaja lihat jalan ada Intel. Iya. Dia jadi orang gila, pura-pura jadi orang gila. Tapi pegang HP di sini. Nah itu mungkin iya A1. Iya. Ya. Tapi Intel nggak sebodoh itu. Intel tuh jago-jago. Jago banget. Jangan kan Intel kan. Bahkan beberapa anggota kepolisian aja, mereka hampir rela-rela melakukan penyamaran. Kalau nggak salah gue pernah dengar tuh jadi tukang jajanan anak SD nggak salah, demi mau nangkep pelaku kejahatan tuh. Buset. Cuma gue lupa kasusnya apa, kasus curanmor apa narkoba gue lupa. Iya. Sampai segitunya. Berarti targetnya di sekitar situ berarti ya? Sampai dia benar-benar rela nyamar jadi abang-abangan jajanan anak SD tuh. Itu polisi aja sampai segitunya. Iya betul. Gimana? Intel ya emang dedikasinya untuk ke arah sana. Iya. Gitu loh, seperti Bin gitu kan. Wah Binnya jauh banget. Jadi sebetulnya kita tidak pernah, dari awal kita udah pernah ngomong di video ini, kita tidak pernah meragukan kinerja polisi. Iya. Sebetulnya itu. Cuman yang disayangkan kurang transparan. Yang kedua, oknum ini sebetulnya yang gue bahas itu oknumnya sebetulnya. Oknumnya. Betul. Bener nggak kan? Oknumnya gitu loh. Kalau bicara Kapolri atau Presiden, ingat Kapolri itu punya anak buah itu
berapa banyak. Wah, banyak. Dan setiap anak buah itu, emang kalau kata orang, ya tapi kan Kapolri punya Kapolres, Kapolsek gitu kan. Emang betul, nah Kapolres, Kapolsek sendiri juga punya anak buah berapa banyak. Jadi kan berstruktur mereka itu. Dan oknum tuh nggak cuma hanya sekedar di polisi, di manapun ada ya. Dimanapun oknum-oknumnya ada gitu loh. Jadi susah untuk membasmi itu Iya. gitu loh. Makanya dari awal kita tekankan, kita tidak pernah meragukan kinerja polisi. Iya. Bahkan pada saat Peggy Setiawan yang ditangkap itu aja kita tidak pernah meragukan, karena emang nyatanya itu emang benar Peggy Setiawan. Betul. Tapi kan yang diragukan itu pelakunya bukan Peggy yang itu, bukan yang maksud. Peggy ini apa Peggy yang mana nih kan Iya. gitu loh, Kak. Itu. Kita emang juga tidak menuduh bahwa sampai Peggy Cianjur itu pelakunya, bukan. Iya. Cuma berdasarkan fakta, berdasarkan track recordnya, jejak digital yang ada, Peggy Cianjur itu lebih mencurigakan ketimbang Peggy Setiawan ini. Gitu aja kalau gue sih. Jadi wajar kita curiga. Iya. Betul nggak, Kang? Betul. Karena ada track recordnya, bukan berarti kita tiba-tiba kita kayak dukun. Wah, dia enggak. Tapi dari track recordnya emang mengarah ke sana. Iya. Dia anak klub monreker. Betul. Tapi dia ngaku dia tidak punya motor, tapi hidupnya kata Akang hedon setelah dicari track recordnya. Gitu kan. Terus dia pernah foto juga sama anaknya mantan ex-bupati Cirebon juga, yang indikasinya adalah emang satu keluarga mereka. Terus tiba-tiba ditemuin lagi, ngakunya tidak kenal. Terus sebelum itu foto siapa? Iya. Bener nggak, Kang? Iya, betul. Harusnya. Kenapa mesti harus klarifikasi di kamera dong selesai? Kenapa ya Peggy yang kuli bangunan tidak boleh dikasih waktu untuk klarifikasi? Kenapa langsung dicomot? Mentang-mentang yang satu klarifikasi aman, yang satu lagi gara-gara sumpah sama bahan tes DNA aman. Kesimpulannya, jadilah diri sendiri sebelum salah. Buat maaf. Kesimpulannya belum ada sih sebetulnya. Apa yang mau disimpulkan gue juga bingung. Iya. Kita mau menyimpulkan, tapi di kantor polisi, kita mau menyimpulkan, tapi kasus ini belum bisa disimpulkan. Iya. Karena kesimpulan tuh ya memang harusnya udah clear kasusnya ya. Iya, harusnya kalau ada kesimpulan, berarti kan harusnya sudah mengkerucut kan. Iya, tapi kan pada saat dibikin kerucut, akhirnya berbentur lagi. Ya. Tapi kita tetap ngawal kasus ini sampai di mana akhirnya, karena kita juga harus minimal kita mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapin juga kan ya. Ya. Kalau emang nanti suatu hari asumsi kita salah, ya kita secara gentle akan minta maaf juga Iyalah. kepada pihak-pihak yang terkait yang mungkin awalnya kita asumsikan. Iya. Gitu loh. Jadi ini tuh seperti kayak keresahan ya sebenarnya. Kan kok bisa ya hukum bisa dimainkan dengan gitu. uang. Emang negeri Konoha seperti ini. Iya, maksudnya Sorry, gua tambah sedikit ya kan. Ada beberapa hari yang lalu katanya kejadian yang kasusnya mungkin mirip-mirip lah kayak kasus Vina dan Eki di daerah Subang. Masih daerah-daerah sana juga nih. Iya. Itu juga kasusnya masalah geng motor juga nih ceritanya. Tapi geng motor yang menurut kita anggap geng motor yang bukan yang dipengaruhi oleh petinggi-petinggi lah. Orang-orang besar. Nah, bukan orang-orang biasa mungkin bukan gitu ya. orang ras kakak ya. Hah? Orang besar ras kakak. Raksasa. Bola gua. Aduh. Maafkan diriku. Iya. Apa tadi bilang? Ras kakak. Ras kakak. Gue sama sekali gak ngeh gue, sumpah. Gue ras kakak apa? Manusia besar kan. Gue pengen ngomong ras adik kan, padahal udah kakak. Gue gak nyambung ke raksasa, sumpah. Iya. Nah, ada kasus seperti itu juga yang kurang lebihnya mirip. Tapi selesai perkaranya, clear, cepat tanggap, cepat tangkap, cepat kelar. Karena nggak ada yang menunggangi ya. Karena geng motor yang biasa-biasa saja. Iya. Tidak ada anak-anak pejabat di sana. Tidak ada anak-anak petinggi di sana. Tidak ada kepentingan politik di sana. Iya. Ini kita bahas di episode kemarin, Kang. Iya. Ini cepet aja nih poin-poinnya nih ya. Kasus yang masalah si tersangka sudah masuk aja, itu tidak ada yang mengenali si Peggy Setiawan ini. Itu pertama. Yang kedua, pengakuan dari narapidana yang sudah lepas
yang sudah keluar, Oke. oke, mendapat cerita dari ke berapa orang sih, 7 atau 8 orang itu, Mm-mm. mereka mendapat perlakuan yang tidak manusiawi lah. Oke. Kayak disiksa berarti ya. Iya, digulung lah istilah kasarnya. Digulung ya. Ya betul. Digulung, di tsunami bahasanya itu. Dari pengakuan dari itu aja kita sudah tahu arahnya kemana kan. Iya. Kalau menurut gue pribadi, yang kemarin gue cerita juga kan, nggak mungkin yang bapak yang mantan narapidana itu ngomongnya aneh-aneh, karena dia juga istilah kasarnya dia habis melakukan kejahatan, dia juga baru keluar, nggak mungkin dia ngomongnya aneh-aneh, bisa-bisa diciduk lagi dia. Iya. Betul. Ya kan, itu yang pernah gue bahas kemarin tuh. Jadi gue gue percaya sama dia, gue percaya sih, jujur aja secara pribadi gue percaya. Iya. Karena motivasi dia apa? Motivasi dendam sama polisi? Bisa-bisa diciduk lagi kan gue bilang. Iya. Resikonya besar loh. Iya. Iya juga sih. Ya kan? Iya. Gitu loh. Soalnya keterangan palsu jadinya kan. Iya. Dan dia masa dia sensitif karena dia udah ada catatan kriminal. Karena gini Kang, 8 tersangka itulah ya yang di dalam itu kan terancam hukuman seumur hidup. Iya. Kalau emang bukan pelakunya, kasihan loh Kang, anak orang Iyalah. itu. Seumur hidup itu udah gak ada masa depan. Masa depannya udah hilang. Udah Hilang nggak sana. ada. Iya, masa 8 depannya tahun di situ aja. aja. 8 tahunnya udah cukup Nah. merenggut itu. Masa depannya. Bisa jadi emangnya cara Tuhan sih untuk ngebantu bongkar. Iya. Mereka bertahan selama 8 tahun dengan perihnya kehidupan di dalam sana, yang mereka disangkakan melakukan pembunuhan berencana yang mereka tidak lakukan. Iya. Gitu kan. Dia harus menerima keadaan seperti itu, disiksa. Mungkin mereka dari kalangan orang yang nggak punya. Sudah pasti orang nggak punya, karena kalau orang punya nggak mungkin berani juga posisi ciduk. Iyalah. Gitu. Segampang itu maksudnya. Gitu loh. Nggak mungkin. Gitu loh. Yang kasihan tuh kita aja yang di luar nih masih ketinggalan informasi. Iya. Di tahun 2000 ini kan kayak aku bilang, perkembangan zaman nih, teknologi nih cepat banget kan. Iya. Dari 2000 sampai sekarang ini. Apalagi 2016 tuh udah cepet-cepetnya teknologi berkembang kan. Iya. Itu masih zaman-zamannya Android itu masih mulai mau baru mau canggih tuh menurut Iya. gua tuh. Yang belum dibilang canggih banget belum tuh Android zaman itu tuh. Jadi kalau menurut gua, kenapa gua bilang setengah kerenggut masa depannya, karena kita nih sekarang kalau nggak update ketinggalan. Iya. Kalau nggak update ketinggalan. Iya. Dan semua sekarang sudah berbasis media digital. Iya, betul. Jadi ngomong kasarnya, kalau nggak transparan, ya cepat sekali ketahuan bobroknya. Karena kita udah nggak zaman lagi namanya baca koran. Iya betul. Berita bisa dicari di mana-mana. Sumber di mana-mana ya. Twitter, Facebook, Iya. YouTube, TikTok apalagi. Iya. Ya kan? Cuman ya gitu, kita juga selalu ingatkan ke diri kita sendiri juga ya Kang, terutama karena justru banyaknya media digital saat ini, pinter-pinterlah kita mencari informasi. Supaya kita siap untuk menerima kemajuan Pertama zaman, itu, iya. kedua untuk menghindari hoax juga. Hoax ya. Karena namanya banyak banget media sekarang, takutnya kita nggak sanggup untuk nyaring, akhirnya informasi-informasi yang keliru itu banyak masuk. Iya. Gitu loh. Maka kita tekankan sekali lagi, apa yang kita ucapkan hari ini ataupun di episode-episode kita yang sebelumnya maupun yang akan datang, Iya. kita pasti selalu mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan. Iya. Jadi seumpamanya suatu hari kasus Vina kelar, kita berharap secepatnya kelar, dan ternyata omongan kita baik yang salah, ya kita akan klarifikasi. Kita juga akan minta maaf secara gentleman. Iya betul lah. Gitu. Bahwa kita kesalahan data gitu ya kan. Kita kesalahan data dan kita seolah kita menuduh, padahal kita nggak nuduh, kita hanya berasumsi. Berdasarkan data. Iya. Data yang kita dapat. Berapa banyak netizen sekarang yang berasumsi. Gitu. Dan ekstrim sekali. Dan lebih ekstrim lagi daripada kita kan gitu. Iya. Kalau kita hanya mencoba meriset apa yang kita tahu, apa yang kita lihat, apa yang kita dapatkan, kita kumpulkan jadi satu informasinya, kita coba bedah. Iya. Dan kita liatin muka kita kok ya. Iya. Kayak orang-orang Bukan anonim. Bukan anonim. Kita juga bukan pakai topeng. Iya. Karena percuma juga pakai topeng. Karena kalau emang benar kita melakukan kesalahan yang fatal banget, tim cyber itu bisa kok nangkap kita. Iya. Jangan masukin itu. Kenapa? Jangan bahaya itu. Kenapa? Gak usah ngomongin ditangkap lah. Oh. Gak usah ngomong. Pengen banget ditangkap nih. Jangan. Nggak mungkin, nggak usah. Yang kita nggak perlu pakai topeng karena kita mencoba untuk ngomong apa adanya. Iya. Gitu loh, karena kita juga ingin mengungkapkan kebenaran. Ya Kang ya. Terang-terangnya. Tadi jujur loh, kita nggak kepikiran bikin video kayak gini sebenarnya. Tapi karena
sepertinya kita harus Suara. bukan, mungkin beberapa orang mikirnya kita mau numpang tenar. Enggak. Bisa jadi. Kalau tenar bonus berarti ya. Bisa jadi. Enggak, bukan itu maksudnya. Salah gua ngomong, gua nimpal omongan itu. Maksudnya bisa jadi beberapa orang ini mengira kita itu numpang tenar atas kasusnya yang saat ini lagi viral banget nih. Iya. Gitu loh. Tapi satu sisi kita cuman hanya kayak gue pengen ngomong nih gitu Iya. loh. Kayak ada satu hal yang kita punya sudut pandang masing-masing yang menurut gue nggak harus, ini harus gue omongin nih. Nah, sedikit buka. Koko ini kan pesulap. Dia tuh sering bermain psikologis dengan orang lain, lawan sulapnya gitu. Dia mau sulap depan orang tuh, dia bisa baca psikologis dan gestur orang. Ini bisa gue main sulap ini gak ya? Nah jadi dia ketika lihat keterangan orang ini kayaknya ini bohongis nih. Jadi Koko tuh punya analisa kayak gitu. Ini keterangan bohongis nih, ini nggak masuk akal nih kayak gitu jadinya. Jadi gregetan ya Ko ya. Jadi semenjak kita ngedengar kasus itu, setiap habis kerja ngobrol, tiba-tiba keluar video Vina. Kok lu update Vina gak sih? Kagak ah, males gua. Akhirnya tertarik sendiri. Tapi gregetan juga gua. Iya, karena gue awal tahu itu tuh malah dari Akang sebetulnya. Karena Akang kan operator ya, tiap hari kan megangin komputer gitu. Jadi untuk ngakses website itu kan lebih gampang. Kalau handphone tuh kan gue agak males nontonnya. Iya. Maksudnya gitu loh. Karena kerjaan gue juga banyak, tau sendiri kan Iya. gitu loh. Jadi taunya pas dari Akang, wah, pas gue coba ikutin, makin gue dalemin, gue makin kesel gue ya gitu. Kayak iya nih, gue bilang, kayaknya kita harus bikin video gue bilang, Iya. untuk ngomong ini. Oke, seperti biasanya sebelum kita berpamitan selalu ada quotes yang bukan quotes dari Akang. Silakan Kang. Bersikaplah sewajarnya. Jangan kelewatan. Kalau kelewatan putar balik. Oke, selalu begitu quotesnya, nggak pernah nih. Iya. Sekali bener apa Kang? Iya dah. Nanti gue seriusin deh. Dari dulu. Bersikaplah sewajarnya. Jangan sampai kelewatan. Sampai kelewatan. Kalau kelewatan putar balik. Putar balik. Putar balik. Oke. Gimana? Kalau pas jalan ditutup nggak bisa putar balik gimana? Ya. Udah kelewatan berarti. Nah, udah kelewatan. Udah kelewatan. Berarti kelewatan lu. Kelewatan. Oke. Oke sih, Ko. Saya Koko dan Akang, kita pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye-bye. Bye.